Terpaksa menikahi CEO muda. Bab. Kenapa? Kau pasti sangat terkejut. Ucap Ken dengan menatap wajah gadis di sampingnya, yang kini wajahnya sudah merah akibat menahan amarah. Ken pun berdiri dan menatap kembali gadis yang masih duduk di sofa itu. Kau tabu. Saat itu aku dan dia sedang berbahagia, kita bulan madu dan beberapa hari di Dubai. Ya, kita berbulan madu di Dubai. Dia mendapatkan telepon dari tantenya dan mengajakku ke Jepang untuk menjenguk keponakannya yang koma sekitar 2 tahun lamanya. Dan saat sampai di sana aku terkejut, aku syok Ara. Aku syok karena yang terbaring lemah di ranjang itu adalah kau. Gadis yang sudah bertahun-tahun memberikan harapan padaku, tapi kau malah pergi begitu saja tanpa kabar. Aku juga sudah mencarimu kemanapun tapi tidak ada yang tahu, karena ada yang menutup identitasmu, dan kau tahu aku membentak dan mengusir gadis yang menjadi istriku itu. Aku tidak sadar ketika melihatmu, aku menghancurkannya. Ara, aku benar-benar pria brengsek yang rela meninggalkan berlian demi kerikil sepertimu. Aku menyesal telah menyia-nyiakan wanita yang begitu tulus padaku. Aku juga telah dipukul oleh Gary dan rekan kerjaku, dan kau tahu rekan kerja yang begitu banyak saham di perusahaanku, memutuskan kerjasama itu karena aku yang telah salah menyakiti adiknya, dan yang lebih parah keluargaku telah mengusirku dan aku tidak dianggap oleh keluargaku. Itu benar-benar sakit Ara, dan itu semua terjadi karena aku memilih menu, tapi kau yang sudah menghancurkan semuanya. Kau hebat, kau telah menghancurkan hidupku hingga seperti ini Ara. Kau benar-benar hebat. Hiks, apa maksudmu sayang? Aku tidak menghancurkan hidupmu. Kau tahu kan aku begitu menyayangimu. Pasti ada yang tidak suka padaku sehingga membuatmu seperti ini kan? Ayolah sayang, dengarkan aku terlebih dahulu. Aku tidak menghancurkan hidupmu. Aku tidak tahu apa maksudmu. Ucap gadis itu yang begitu bingung dengan apa yang diucapkan Ken. Gadis itu berdiri dan mendekat ke arah Ken saat tangannya akan meraih tangan Ken. Tiba-tiba laki-laki itu menepisnya. Set, diam, aku belum selesai bicara kau sudah memotongnya. Kau benar-benar sangat pintar Ara. Kau pergi dengan laki-laki lain untuk berbulan madu dan berujung kecelakaan, sehingga membuatmu koma hingga 2 tahun lamanya, dan hebat sekali pria yang sudah kecelakaan bersamamu telah menghilangkan jejak itu demi kau bisa kembali padaku suatu saat dan menguras kembali hartaku. Kalian benar-benar kompak sekali ya, aku salut pada cinta kalian berdua, dan kau juga pasti tahu aku selama 2 tahun lebih kau tinggal pergi. Selama itu juga aku tidak memiliki perasaan kepada gadis-gadis lainnya. Aku dijodohkan oleh keluarga pada anak rekan kerja mereka. Tapi kau tahu aku sama sekali tidak tertarik dan aku menolaknya Ara, itu semua demi menunggu kau. Dan akhirnya aku bertemu Abel dan pertemuan kita benar-benar sangat lucu jika mengingatnya. Aku begitu menyesal telah meninggalkan istriku itu. Jelasnya lagi, laki-laki itu benar-benar menceritakan semua yang terjadi. Dan bodohnya aku menyadari perasaanku yang benar-benar mencintai dan menyayanginya setelah bertemu denganmu. Namun semuanya tertutup oleh kedatanganmu. Aku benar-benar bodoh sekali. Aku marah dan kesal pada diriku sendiri gara-gara aku meninggalkan istriku. Aku dijauhi oleh keluargaku sendiri. Sayang, Hiks, maafkan aku. Ucap Tiara yang sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Semuanya sudah ketahuan oleh Ken. Tidak perlu meminta maaf Tiara, karena ini kesalahan dan kebodohanku sendiri. Jika tidak bertemu denganmu, mungkin aku akan terus hidup dalam bayang-bayangmu. Tapi setelah bertemu denganmu kini aku bisa tahu dengan perasaanku sendiri. Waktu itu aku hanya kasihan padamu, bukan sayang padamu Tiara. Kasih sayangku. 9. Saat ini hanya pada Abel. Dia gadis yang aku cintai dan dia juga gadis yang telah menolongku dulu. Kau hebat sekali mengarang cerita padaku Jilka, kau yang menolongku saat itu, padahal yang menolongku itu adalah istriku sendiri.
kau benar-benar banyak membohongiku, ucap Ken dengan begitu murka. Wajahnya benar-benar memerah, matanya juga terlihat meneteskan air mata, namun Ken dengan cepat menyeka air matanya sendiri. Hiks, maafkan aku, ucap Tiara yang merosot di lantai. Gadis itu memohon di kaki Ken, namun laki-laki itu malah melemparkan Tiara dengan menggunakan kakinya. Kalian bawa gadis ini ke kantor polisi, dia harus dihukum karena telah melakukan tindakan pemerasan. Pintanya pada kedua bodyguard yang sudah Ken hubungi. Baik tuan, ucap bodyguard itu dan menyeret Tiara begitu kasar. Hiks, lepaskan saya tidak bersalah. Hiks, Ken, lepaskan aku sayang, kenapa kau tega sekali padaku? Hiks, lepas, kalian berani sekali memegang tanganku, lepas. Hiks, aku akan balas perlakuanmu. Ken ingat itu. Umpatnya dengan memberontak, namun tenaganya tidak bisa menandingi kedua bodyguard itu. Tidak, kau jahat Ken, kau jahat, ucapnya dengan terus bergerak tidak karuan. Kau harus percaya padaku Ken, kekehnya lagi dengan memberontak, hingga gadis itu sudah tidak terlihat lagi dan BRAKK, PYARRR. Kau jahat Tiara, kau jahat. Abel, maafkan aku benar-benar menyesal sayang, aku akan mencarimu kemanapun kau berada, aku akan menebus rasa bersalahku padamu, aku benar-benar menyesal. Teriak Ken di dalam kamar. Laki-laki itu terus menghancurkan apapun yang ada di dalam kamarnya. Cermin dan juga beberapa guci sudah hancur berantakan. Sepertinya laki-laki itu benar-benar menyesali atas perbuatannya. Aku harus ke rumah Dedi, aku ingin meminta maaf pada mereka, gumamnya dengan menganggukkan kepalanya. Keadaannya cukup kacau di tangan laki-laki itu, banyak luka akibat pecahan kaca yang mengenainya, namun dia sama sekali tidak mempedulikan lukanya. Pria itu benar-benar pergi dengan keadaan yang sangat kacau. Pria itu memakai kemeja putih dan celana formalnya berwarna hitam, namun sudah terlihat berantakan. Rambutnya juga sudah tidak karuan karena ia telah menarik rambutnya saat ia frustasi. Ia benar-benar kacau. Di dalam mobil, pria itu terus mengumpati dirinya yang benar-benar bodoh, hingga mobil yang ia tumpangi hampir menabrak trotoar di jalanan. Jika ia tidak segera sadar, mungkin laki-laki itu akan mati konyol di dalam mobil. Sampai beberapa menit pun mobil yang dibawa oleh laki itu sudah sampai di mansion utama keluarga William. Mobilnya mendarat dengan rem roda yang menyeret kasar sebab Ken mengendari mobil seperti orang yang benar-benar kesurupan. Laki-laki itu berlari memasuki mansion. Kebetulan keluarga William baru saja selesai makan malam. Seperti biasa, Dedi, Eric, Gary, dan Mommy Al duduk di depan televisi dengan sedikit bercanda. Laki-laki tampan itu bisa merasakan kerinduannya pada keluarga kecilnya itu, apalagi tatapannya saat ini fokus pada Mommy Al yang terlihat berbeda. Wanita itu terlihat kurus dan pucat. Beberapa bulan tidak bertemu membuat Ken benar-benar merasakan sesak di dadanya. Laki-laki itu terasa sakit melihat mominya begitu pucat dan kurus. Mom, panggil Ken saat ia sudah berdiri di ambang pintu melihat ke arah keluarganya. Seketika mereka 10. Semua mengalihkan pandangannya ke arah ambang pintu. Mereka cukup terkejut saat melihat kedatangan laki-laki yang sudah lama tidak menginjakkan kakinya di mansion. Apalagi laki-laki itu penampilannya dari atas hingga bawah sangat kacau dan berantakan. Matanya memerah, sepertinya laki-laki baru saja menangis. Dedi, Eric, Gary, dan Mommy Al kembali mengalihkan pandangannya ke arah televisi. Mereka mengabaikan kedatangan pria tampan itu. Sakit. Hatinya sakit saat diabaikan oleh orang-orang tercintanya. Ken pun melenggangkan kakinya untuk mendekat ke arah keluarganya. Mom, Hiks, maafkan Ken. Mom, maafkan Ken. Ken mohon MOMMY jangan seperti ini. Jangan abaikan putramu ini. Mom, Hiks. Ken tahu Ken salah. Ken benar-benar B0DOH karena melakukan kesalahan yang SANGATBESAR pada kalian.
Ken menyesal. Ken sudah tahu semuanya. Hiks, ucap laki-laki tampan yang kini tersipu di kaki ibunya. Laki-laki itu menangis dengan terseduh-seduh menyadari semua kesalahannya. HIKS Ken mohon jangan abaikan Ken MOM. Ken benar-benar sedih MOMMY dan kalian mengabaikan Ken, satu teriaknya lagi dengan menggoyang-goyangkan kaki Mommy Al. Mereka semua terlihat begitu syok dan diam, namun mata mereka terlihat memerah melihat Ken yang menangis menyadari semua kesalahannya. Mommy Al pun berdiri sedangkan Ken ia berdiri dengan kedua kaki ia tekuk ke belakang. Laki-laki itu menahan tubuhnya dengan kedua lutut dan mendongak ke atas melihat Mommy Al yang menatap ke arahnya. Plak. Sebuah tamparan yang cukup keras di pipi Ken, tamparan yang pertama kali ia rasakan dari orang yang telah melahirkannya. Ken pasrah, ia tidak berani menelawan Mommy Al yang sudah ke mode marahnya. Dasar brengsek, kau memang anak yang tidak bisa diatur Ken. MOMMY benar-benar kecewa padamu Hiks. Kenapa kau pulang? Apa kau sudah tahu semuanya? Dan jika kau TIDAKMENGETAHUI kelakuan gadis yang sudah kau puji-puji itu. PASTIKAU tidak akan pulang? Iya kan? Lantas untuk apa kau pulang? Semua sudah TERLAMBATAPA yang ingin kau lakukan lagi saat ini. Puas kau sudah MENGHANCUR kan Abel dan keluargamu sendiri. Hiks MOMMY benar-benar heran kenapa MOMMY bisa melahirkan pria yang memiliki sikap sepertimu Hiks. Umpat Mommy Al dengan mengeluarkan semua sakit hatinya. Wanita itu menangis dengan apa yang sudah dilakukan oleh putranya. Sedangkan Gary dan Daddy Eric mereka hanya diam mematung. Namun mereka memeluk Mommy Al dengan Daddy Eric di samping kanan dan Gary di samping kiri. Kedua laki-laki itu tidak ingin berucap. Maaf MOM, maafkan Ken. Ken akan menebus semua kesalahan Ken MOM. Tapi Ken mohon ampuni Ken. Ken benar-benar bersalah pada MOMMY, karena tidak mempedulikan ucapan MOMMY Hiks. Ucap pria itu yang kini kembali tersipu di kaki Mommy Al. Namun Mommy Al malah menyingkirkan Ken dengan kakinya. Wanita parubaya itu melenggang pergi menuju ke kamarnya diikuti dengan Daddy Eric yang ingin menenangkan istrinya. Tinggalkan Gary dan Ken di sana. Gary masih terus memperhatikan Ken yang masih menangis menyesali perbuatannya. Jika kau tidak ingin MOMMY terus-terusan membencimu, setidaknya KAURENUNGKAN kesalahanmu, dan buktikan ucapanmu itu. Ucap Gary sebelum ia pergi meninggalkan Ken sendirian yang masih menangis dengan terisak-isak. Ia juga mendengarkan apa yang saudaranya katakan. 11. Setelah kemarahan Mommy Al, Ken memasuki kamarnya yang ada di mansion milik keluarganya. Dia sengaja tidak pulang dan berniat untuk tetap di mansion itu sampai Mommy Al dan Gary dan Daddy Al memaafkannya. Ken benar-benar frustasi, ia tidak tahu apa yang harus dia lakukan agar orang yang dia sayangi tidak membencinya. Sibuk dengan pikirannya, pria itu pun memejamkan matanya hingga dia tertidur. Waktu sudah berganti pagi, semua orang tengah bersiap untuk melakukan sarapan pagi termasuk pria yang terlihat kacau. Pria itu membersihkan dirinya namun ia tidak memperhatikan jika bulu jakun dan kumisnya sudah tumbuh apalagi rambutnya juga sudah mulai panjang. Laki-laki itu berjalan menuju ke ruang makan. Di sana sudah terlihat kedua orang tuanya dan juga Gary. Tetapi tidak ada yang mempedulikannya. Ken benar-benar sedih namun ia hanya menghela nafasnya dalam. Maafkan aku Mom, rintih Ken saat sudah duduk di meja makan bersama kedua orang tuanya. Mommy Al yang sedang mengambilkan nasi untuk suaminya seketika terdiam dengan sendok nasi yang mengambang. Setelah itu Mommy Al pun meletakkan nasinya kembali ke tempatnya. Wanita parubaya itu menatap Ken dengan tatapan tajamnya. Daddy Eric dan Gary hanya bisa pasrah. Tidak perlu meminta maaf karena itu sudah keputusanmu bukan? Dan kau pasti bahagia karena sudah melepaskan Abel. Ucap Mommy Al dengan lembut namun terlihat ditekan. Aku menyesal Mom, aku baru menyadari jika aku mencintai gadis itu. Aku benar-benar bodoh, ucap Ken dengan menyesal.
Sudahlah, lagian nasi sudah menjadi bubur, sekarang Abel juga sudah sukses, ia sudah menjadi model terkenal di London, namanya juga sudah terkenal di mana-mana. Momi sadar Abel tidak pantas dengan laki-laki sepertimu, mungkin sebentar lagi keluarga mereka akan mengirimkan surat cerainya padamu. Ucap Momi Al dengan santai dan menikmati makanannya. Ken tertohok dengan ucapan mominya di akhir kata. Tidak, aku tidak mau bercerai dengannya, aku akan membayar semua kesalahanku padanya, dan aku akan mencarinya ke London. Ucap Ken dengan percaya diri, ia benar-benar sedih mendengar penuturan mominya. Laki-laki itu pun memegang dadanya, ia benar-benar merasakan kerinduan yang begitu besar pada wanita yang sudah mencintainya dengan tulus. Percuma kau pergi ke sana, kau tahu Abel sudah bersama laki-laki yang lebih tampan darimu, dia yang membantu Abel untuk melupakanmu dan merubah Abel hingga menjadi model internasional. Ucap Dedi Erik yang membuat Ken mengepalkan tangannya, namun ia kembali menetralkan emosinya di depan keluarganya. Laki-laki tampan itu bernama Sean, pemilik perusahaan brand kosmetik di London, dan yang aku dengar laki-laki itu menyukai Abel, tapi baguslah setidaknya Abel mendapatkan laki-laki yang tulus mencintainya, apalagi Sean menunggunya dari Abel berusia 10 tahun. Coba bayangkan betapa setianya laki-laki itu yang rela menunggu pujaan hatinya, namun ia tidak menyakitimu bukan saat laki-laki itu tahu jika Abel menikah denganmu. Ingin benar-benar ingin mencarinya, aku menyesal dan aku akan menebus semua kesalahanku padanya. Aku tidak takut jika Abel memukul atau membuatku sekarat, yang aku inginkan dia kembali padaku. Aku benar-benar takut kehilangan, El jelaskan dengan begitu kekeh.